Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fadli, mahasiswa Tadris IPA IAIN Salatiga dengan NIM 230601900098. Video ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Praktikum Genetika Modern dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah praktikum, yaitu praktikum peluang dan uji C kuadrat. Praktikum ini bertujuan yang pertama agar mahasiswa mampu menghitung peluang dan uji C kuadrat. Kemudian tujuan yang kedua agar mahasiswa mampu menggunakan uji C kuadrat dalam analisis genetika Mendel. Nah, pada praktikum kali ini alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama koin yang memiliki dua sisi, kemudian ada spidol, dan juga ada alat tulis. Pada dasarnya, teori peluang kemungkinan merupakan dasar untuk menentukan nisbah yang diharapkan dari tipe-tipe persilangan genotip yang berbeda. Penggunaan teori ini memungkinkan kita untuk menduga suatu kemungkinan diperolehnya suatu hasil tertentu dari persilangan tersebut. Metode C kuadrat adalah cara yang dapat kita pakai untuk membandingkan data percobaan yang diperoleh dengan hasil hipotesis secara teori. Karena percobaan genetis pada umumnya didasarkan pada analisis data yang diperoleh dari persilangan tumbuhan maupun persilangan hewan. Penting bagi para ahli genetika untuk menentukan apakah penyimpangan dan rasio yang diharapkan disebabkan oleh peluang saja atau oleh beberapa faktor yang tak terduga selain peluang. Dengan cara ini, ahli genetika dapat menentukan suatu nilai kemungkinan untuk menguji hipotesis tersebut. Untuk langkah kerja yang pertama yaitu kita menyiapkan alat dan bahan yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang kedua, kita beri tanda huruf A besar dan A kecil pada masing-masing sisi mata koin menggunakan spidol. Ini sisi yang pertama diberi tanda A besar, kemudian sisi yang satunya diberi tanda A kecil. Nah, seperti ini. Untuk langkah yang kedua yaitu kita mempersiapkan tabel hasil pembentukan gamet dari individu heterozigot A besar A kecil atau monohibrid. Di sini sudah saya buat tabelnya berbentuk seperti ini, yang mana tabel ini berfungsi untuk mencatat hasil praktikum yang saya lakukan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita lemparkan koin, kemudian kita tangkap dan kita lihat apa yang terbentuk. Terlihat, nah di sini terlihat A kecil, jadi kita tulis pada tabel praktikum pada kolom A kecil. Kemudian kita lakukan lagi pelemparan, keluar lagi A kecil. Kemudian kita lakukan lagi A kecil lagi. Nah, pelemparan koin dilakukan seterusnya sampai 100 kali. Kemudian setelah 100 kali ditulis pada tabel. Untuk mempersingkat waktu, jadi pelemparan koin 100 kalinya saya skip saja.
Setelah dilakukan pelemparan koin selama 100 kali, nah di sini didapatkan sebuah tabel. Gamet atau alel A besar itu mendapatkan frekuensi sebesar 78. Kemudian gamet atau alel A kecil itu mendapatkan frekuensi 22. Nah, setelah kita dapatkan data ini, selanjutnya data tersebut dianalisis. Untuk hasil pengamatan dapat dilihat pada dua tabel berikut. Untuk analisisnya, untuk tabel yang pertama itu untuk gamet atau alel sisi koin A besar itu mendapatkan frekuensi sebesar 78. Nah, untuk gamet atau alel sisi koin A kecil itu mendapatkan frekuensi sebesar 22. Ketika ditotal maka totalnya adalah 100. Seperti halnya tadi saya melakukan pelemparan koin selama 100 kali. Itu yang muncul A besar itu sebesar 78 dan yang muncul A kecil sebesar 22. Kemudian dari hasil tabel tersebut kita bawa ke tabel selanjutnya. Itu untuk gamet A besar itu observasinya atau frekuensinya sebesar 78. Kemudian untuk expected itu merupakan sebuah perbandingan antara gamet A besar dan A kecil itu sebesar 3:1. Maka ditulis yaitu 75 dan 25. Nah, untuk gamet A besar sendiri berarti 75. Nah, kemudian ada deviasi. Deviasi diperoleh dari expected dikurangi observasi. Di sini 75 dikurangi 78 menghasilkan hasil yaitu negatif 3. Kemudian koreksi D ini merupakan nilai mutlak dari deviasi tersebut. Di sini min 3 menjadi 3 karena tanda negatif dihilangkan pada koreksi D. Kemudian untuk D kuadrat itu mohon maaf tabelnya kurang kuadrat di atasnya, yaitu 3 kuadrat menghasilkan hasil yaitu 9. Kemudian untuk D kuadrat per E menghasilkan yaitu 9 per min 3 atau 9 min 75 yaitu menghasilkan hasil yaitu 0,12. Sama untuk gamet A kecil itu observasinya atau frekuensinya mendapat 22. Kemudian untuk expectednya 25, untuk deviasinya 3, koreksi D-nya juga 3, D kuadrat yaitu 9. Nah, untuk D kuadrat per E mendapatkan hasil yaitu 0,36. Nah, di sini X atau C hitung itu diperoleh dari 0,12 ditambah 0,36 atau dapat disampaikan juga D kuadrat per E nya dari gamet A besar dan gamet A kecil dijumlah. Di sini C kuadrat hitung mendapatkan hasil yaitu 0,48. Setelah data tersebut dianalisis, maka pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa peluangnya muncul sisi koin yaitu 1/2 atau setengah. Kemudian OGC kuadrat menghasilkan C hitung sama dengan 0,48. Nah,
Kemudian kesimpulan yang kedua, untuk observasi gamet A itu sebesar 78, observasi gamet A kecil sebesar 22, sehingga C hitung sama dengan 0,48. Nah, sedangkan itu untuk C tabel dihitung sebesar 3,84. Di sini C hitung lebih kecil daripada C tabel, yaitu 0,48 lebih kecil daripada 3,84, sehingga hipotesis diterima dan simulasi sesuai dengan teori. Mungkin cukup itu video praktikum yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.